vibrasinya apa gravitasinya, Prof? Energi femininnya keluar. Ayolah. Gravitasi apa lo? Gravitasi kewanitaan. Hah? Ya saya tuh nyimak sih. Jadi esensi yang disampaikan dari tadi itu kan eh, kita itu belum mempraktekkan sih sebenarnya. Intinya itu kita itu kan kalau saya kan bersembunyi ya, Prof ya. Saya bersembunyi, statusnya bersembunyi, tidak bisa kan energi utuh kita itu bisa benar-benar kita rasakan sebagai kenyataan gitu. Tapi Profesor tadi kan menyarankan ke sana itu untuk mempercepat gitu kan. Karena Untuk hidup. di sana udah benar-benar menjalani kehidupan seperti yang kita di sini yang sembunyi-sembunyi ini gitu. Pertanyaannya, kenapa kita sembunyi-sembunyi, Bro? Apa ada Ya rasa intinya fear? kan kalau kalau saya sendiri kan berada di tengah-tengah soalnya Prof di sini soalnya kok kondisi. Karena dikelilingi oleh orang-orang munafik, Prof. Itu genetik. Hmm. Berarti, berarti gini ya, kalau kita diskusi gini terus, karena gini ya, tadi sore saya ngobrol sama Tovan. Tovan itu langsung pengen di level implementasi, betul nggak? Kita kan bicara Betul, falsafah udah cukup, bicara teologi betul. udah cukup, implementasinya gimana untuk mempercepat. Nah, Ki Jember nyaranin bikin desa kayak gitu. Agak sulit itu bro, karena kita udah banyak terbrainwash dan membawa nilai-nilai lama. Kalau di sana itu udah dari bayi mereka udah begitu bro, turun temurun udah berapa generation tuh. Sebelum empat abad sebelum 400 tahun sebelum Masehi mereka udah begitu gitu. Nah, paling nggak kita bisa merasakan getarannya kan di situ kan affecting banget. Karena gue lihat orang-orang yang dari sana itu eh, terafek dengan itu, affecting banget gitu. Freedomnya, cintanya, pelayanannya, welas asihnya, lalu kegembiraannya, musiknya, musik terus bro mereka. Ya berbagai macam musik mereka bermain. Setiap ini mereka ada perayaan solstice ya, lalu perayaan Chaum, ada perayaan bahkan orang menstruasi aja dan juga cara mereka mendidik laki-laki ya. Jadi kalau anak-anak itu sudah akil balik ya, itu diharuskan pergi keluar dari dusunnya, dia harus mengalami kesulitan selama paling berapa hari, 1 minggu barangkali. Ya harus menghadapi bagaimana cari makan sendiri, bagaimana menghadapi binatang buas, dan bagaimana menghargai apa yang pernah dilakukan oleh ayah mereka, kakek moyang mereka, sehingga mereka juga dewasa gitu ya, mature gitu. Jadi proses maturity-nya as a man, dan value-nya tuh, value mereka itu justice, ya, beauty, goodness, love. Gue lihat bangsa atau suku yang melakukan tuh itu gitu. Ya dengan segala hormat orang Baduy kan juga mau begitu tapi kan nggak sekolah gitu. Ini mereka sekolah gitu ya. Mereka sekolah kembali lagi ke nilai tradisinya dan mereka konsekuen melakukan itu. Gitu. Prof, ada nyambung tadi kan kita berbicara siang hari gitu ya. Terus saya udah forward WA dari Francis. Oh, Langsung ada tanggapan itu. oh gue belum baca, nanti gue baca. Parah itu. Hari ini diskusinya sangat berbobot ya kalau menurut aku ya. Keren. Untuk Wawan memang dari dulu gue udah intuitif nih Wawan ini dalam nih ya. Suka ngulik. Padahal dia orangnya sangat rendah hati. Dia juga suka mau sembunyi-sembunyi tuh. Nah, namanya gitu, gitu harus harus ditodong gitu. Perasaanmu gimana, Wan? Bisa menjelaskan ini ke kita semua sharing gitu punya keliaran ya. Itu kan pikiran-pikiran liar. Iya, Bro. Gimana perasaannya bisa mengekspresikan sharing dengar tanggapan-tanggapan tadi? Itu sangat membantu dan juga menambah referensi dan juga gimana ya, Bro? Aku ingat tadi kalau Pak Nuk itu mengatakan, oh Pak Prof ini berarti alam semesta sesungguhnya itu kita masih TK gitu loh. Jadi tiba-tiba timbul itu gini, Prof. Sebuah lagu yaitu lingkaran kecil, lingkaran besar, hore, hore, naik perahu itu, Prof. Jadi di mana di sini itu apa namanya lingkaran kecil sebuah relationship, sebuah diskusi seperti ini
untuk menjadi sebuah lingkaran besar kesemestaan, itu kita huri-huri naik perahu. Naik perahu itu saya ingat Prof itu mengatakan saman gitu loh. Zaman Ingat ya. saman gitu ya perahu itu. Dan TK di sini harus digarisbawahi, itu bukan taman kanak, tapi di sini saya menyebutkan transmutasi kesadaran, Prof. Gitu Taman loh. Akademia. Nah, Taman energinya ditransmutasi, energi ditransmutasi ya, yang aktual Iya, ditransmutasi. transmutasi kesadaran, Prof. Gitu loh, Prof. Gila. Hebat, Wawan, hebat. Ar, gimana komentarmu tuh, Wawan tuh, Ar? Aku atau Aar? Arya. Aku bilang dia mensimplify visionnya dengan satu kedalaman yang nggak ada ujungnya gitu, nggak apa limitless. Jadi Terbatas. iya nggak terbatas. Dijelaskannya itu mudah dipahami. Terus tadi waktu Pak Nuk kasih juga ininya itu bukan kontra, dia justru Himalayan banget kalau menurut aku keren. Nah, kalau di musik, lagi ngeblues, lagi ngapain tuh Pak Kun sama Pak Widi sama Pak Wawan tadi? Lagi ngejam ya? Itu lagi ya pertama kan dibangun dulu moodnya, suasana kalasnya dibangun dulu ya kan. Baru habis itu saut-sautan tuh, saut-sautan ya kan. Baru 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 deh lingkaran kecil, jadi lingkaran lingkaran semesta yang besar tuh itu kayak Unity Bab sebenarnya. Keren. Iya. Beautifully express karena nggak gampang semua orang bisa jelasin hal yang begitu rumit terus disimplify gitu kan susah Bab, nggak gampang. Betul ya Pak Nuk, betul nggak tuh Arya ngomong tuh? Pak Nuk. Ya, enggak, itu yang mengalir aja gitu, enggak ada yang ini, karena kita kan udah lama baca buku ini, lama-lama lama makin paham, oh isinya kayak seperti ini. Jadi secara garis besar, secara detail, lama-lama kita makin ngerti gitu bahwa kebenaran alam semesta itu simpel-simpel, dan kita di dalam kehidupan ini kita udah lihat itu keluarga, tentang benih, tentang apa saja dalam kehidupan ini, simpel-simpel saja gitu aja. Tapi yang Bapak lihat yang dari kitab biru sama buku biru gimana? Agak kan mungkin Pak Nuk sebagai orang Jawa udah tahu juga kali. Ya, saya suka wayang, Pak. Saya tahu ceritanya tadi yang diceritakan Dewa Ruci lah, mengenai macam-macam tentang Hono Coroko, saya tahu. Menarik itu, Pak. Bahwa orang Jawa itu, orang Indonesia lah, itu udah punya pemahaman spiritual yang tinggi sekali itu, Pak. Sebetulnya itu sudah dari dulu punya, bahkan banyak punya praktek-praktek untuk manunggal dengan eh, roh, manunggaling kawula Gusti, yang seperti itu sebenarnya ya fusion itu sebetulnya. Kemudian Borobudur itu, kalau lihat Borobudur itu kan filosofinya filosofi kehidupan yang diceritakan dalam buku Quran, dia juga ada di Borobudur itu persis seperti itu saya lihat. Dan stupa yang paling tengah itu adalah fusion, itu adalah ascension, itu kenaikan manusia menuju eh, ilahi, menuju Tuhan. Dan kenapa di level-level paling atas itu tidak ada apa-apa, cuma ada manusia, ada patung mas di dalam stupa, 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 stupa saja. Itu gambaran yang luar biasa mengenai spiritualitas orang Indonesia yang sudah dari dulu sebetulnya itu udah punya itu. Misalnya Pak, saya senang sekali kalau bisa ngobrol mengenai dengan teman-teman dari latar belakang macam-macam di Indonesia terutama. Ya, saya sangat kagum dengan spiritualitas orang Indonesia. Yaitu, terima kasih, Pak. Ya, Pak Nuk, makanya saya sekarang waktu Pak Nuk bilang Pak Nuk udah familiar dengan kitab biru, jadi saya ngerti ya Pak Nuk komentar gini. Tapi kita teman-teman tadi menyaksikan Pak Wawan tadi sering sekali mengacu juga ke buku biru juga. Jadi ada persamaan kan Pak Wawan? Gimana tuh Pak Wawan? Dia kok bisa cepat nangkap? Karena buku biru tuh nggak gampang tuh Pak. Ya, nggak tahu juga, Prof. Jadi mungkin eh, seperti yang sering diobrolkan itu, ya memang semesta itu saling berhubungan, Prof.
Hmm. Jadi sebuah multiverse atau mana ya, kesadaran yang eh, fraktal gitu loh, Bro. Jadi berbagai bahasa sebenarnya intinya sama, Bro. Ya kalau fraktal berarti God likeness dong. Fraktal kan God likeness, mirip, Hmm. serupa. Betul, God likeness. Jadi God likeness itu benar gitu. Pak Tunjung Gede gimana Pak? Sebelum kita ditutup oleh Pak Tovan. Tovan udah hilang lagi. Masuk sih kalau kalau saya sih tak simpulin dengan metode gininya apa namanya itu yang penausangan itu. Karena warna unsur cinta itu dilambangkan dengan hati gitu. Hati itu kan di sana ada dua bilah yang dimana itu ada keseimbangan. Di tengah-tengah hati itu ada yang namanya limpa yang warnanya juga biru atau empedu. Empedu di dalam Ya hati ya itu bukan limpah. ya ya empedu maksud saya. Empedu itu menjaga keseimbangan itu akan terus terhubung gitu. Jadi menarik sekali bahwa keilahian itu di mana orang yang sudah mengenal kasih dan cinta dan memahami hati, maka di sana akan ada kebijaksanaan dan sifat-sifat keilahian itu akan ada di sana gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa empedu itu pahit? Apakah orang yang mengenal cinta itu harus mengalami kepahitan dulu gitu? Gimana tuh? Uh, uh, Gimana tuh? Gini, apa namanya itu? Di saat kita merasakan pahit atau sakit, nah, di sana kita akan healing, akan tahu, akan mencari sebabnya gitu. Di sana akan ada uh, pencarian, di sana akan mencari atau menggali apa penyebab sakit seperti itu. Jadi untuk mengenal atau membuka intuisi kita seperti itu. Jadi maksudnya apa? Itu apa soal apa tadi? Saya nggak ngerti pertanyaannya Ki Jember sama jawabannya saya masih belum ngerti Pak. Tolong saya diedukasi Pak.